Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Media Solusi Digital. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita telah membuat 3 halaman. Yang pertama halaman login, halaman register, dan halaman register member. Nah, di video kali ini kita akan membuat halaman landing page-nya. Jadi halaman landing page-nya itu kurang lebih nanti seperti ini. Ya, di sini ada navbar, ada banner, terus ada card-card untuk barbernya, terus di sini ada ilustrasi dan tentang aplikasi. Nah, sekarang langsung saja kita buka text editornya. Nah, yang pertama kita membuat file baru, kita beri nama index.html. Nah, untuk isinya kita bisa copy langsung dari halaman login. Kita Ctrl A, copy, lalu paste ke index. Isinya kita hapus semua, kita sisakan header sama footernya saja. Oke, jangan lupa titlenya diganti. Oke, sudah seperti ini. Sekarang coba kita lihat di browser. Kita ganti jadi index.html. Nah, untuk halamannya sendiri masih kosong. Nah, sistemnya nanti saya akan ketik terlebih dahulu codingnya. Nanti setelah coding sudah selesai saya buat, nanti saya akan jelaskan di akhir. Ini codingnya per section, jadi nggak langsung semua saya tulis. Oke, yang pertama kita akan membuat navbarnya terlebih dahulu.
Oke, nah jadi kita sudah membuat navbar di sini. Hasilnya seperti ini navbarnya. Di sini saya akan jelaskan beberapa ya. Di sini membuat navbar seperti pada umumnya, bisa kalian lihat dokumentasinya di Bootstrap. Nah, di sini untuk item-item menunya itu saya kasih ML auto supaya dia ke kanan posisinya ya, sebelah kanan dari logo. Setelah itu di sini ada tombol masuk sama tombol daftar. Nah, di CSS tadi saya kasih beberapa style. Yang pertama ada BTN outline theme. Nah, BTN outline theme ini dia dipakai sama button daftar, dimana nanti hasilnya seperti ini ya. Dia cuma outline aja dia tombolnya. Setelah itu ada BTN outline theme hover. Jadi ketika dia di hover, dia melakukan style yang berbeda. Setelah itu di sini ada navbar navly. Jadi ketika ini saya hapus atau saya komen, dia tombolnya itu gandeng seperti ini. Supaya dia sedikit ada jarak, kita kasih ly-nya itu padding left-nya 15, sama kita ubah untuk font size-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Bagian navbar sudah. Nah, sekarang kita akan ngoding yang bagian bannernya ini. Oke, yang pertama saya akan tulis dulu codingnya, nanti saya akan jelaskan di akhir. Nah, oke, sekarang kita sudah selesai membuat bagian hero-nya atau bagian bannernya. Nah, di sini terdapat, kalau di desain Figma itu terdapat dua bagian. Bagian yang pertama itu ada bagian tulisan sama tombol. Bagian yang kedua itu adalah gambar ilustrasi. Nah, di sini kita sudah membuat dua bagian itu ya. Ada tulisan sama tombol, ada bagian gambar. Nah, itu yang pertama kita buat section terlebih dahulu. Kita kasih kelas yang namanya hero.
Setelah itu juga kita kasih kontainer agar tidak terlalu mepet sama pinggirannya. Setelah itu di dalamnya kita buat baris, kita buat row, terus di dalam row, dalam baris tersebut kita pecah menjadi dua bagian. Ya, bagian yang pertama itu 5 kolom, bagian yang kedua itu 7 kolom. Nah, jadi di sini tadi saya menambahkan beberapa style CSS mengenai responsifnya. Jadi di sini di CSS-nya saya menambahkan media max width 576 pixel. Itu artinya CSS ini akan dijalankan ketika lebar layar itu 576 pixel maksimal. Artinya dia akan dijalankan ketika website tersebut diakses di mobile. Di sini navbar collapse-nya saya kasih margin top sama margin bottom masing-masing 30 pixel. Setelah itu untuk button outline theme-nya saya kasih margin top 10 pixel, sama gambar ilustrasi di bannernya itu saya kasih lebarnya 350 pixel dan margin topnya 19 pixel. Jadi ketika dia dijalankan di mobile dia responsif seperti itu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita buat yang bagian populer barber. Jadi di sini menampilkan beberapa card produk-produk dari barber. Oke, langsung saja kita buat codingnya.
Oke, nah di sini sudah jadi bagian populer barber. Di sini saya contohkan hanya satu card saja. Nah, di sini untuk codingnya, untuk di ahrefnya tadi ada beberapa yang saya tambah. Jadi kayak di sini di hero, di section hero di sini bagian ahref explore now, di sini saya kasih terlebih dahulu, saya hubungkan terlebih dahulu dengan explore.html, padahal itu masih belum kita buat ya. Jadi kita link terlebih dahulu agar nantinya lebih mudah. Nanti untuk explore HTML kita buat di video lain. Setelah itu register member ini sudah ada. Setelah itu ada booking.html, itu masih belum ada, itu kita akan buat di video lain. Nah, di sini saya membuat section kelasnya popular barber. Di sini ada beberapa kelas yang buatan saya sendiri, yaitu popular barber dan BG theme. Nah, untuk popular barber ini saya kasih padding top 80 dan padding bottom 80, jadi biar ada jarak antara konten dan sectionnya seperti itu. Nah, untuk kelas BG theme sendiri itu hanya untuk merubah warna background saja. Di sini warnanya agak berbeda ya, jadi tidak putih, jadi warnanya agak berbeda seperti itu. Selanjutnya ada di sini ada kelas buatan saya lagi, yaitu di sini badgemute. Nah, di sini saya kasih style untuk colornya sendiri itu 6F 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 dan background colornya F9 F6 FF. Itu sesuai referensi di desain Figma-nya seperti itu. Nah, untuk kelas-kelas yang lain itu kelas-kelas bawaan Bootstrap sendiri. Kalian bisa pause video ini, terus bisa kalian tulis kodenya. Nah, setelah itu kalau di desain Figma-nya itu dia dalam satu baris itu terdapat 3 card, 1 2 3. Jadi kita tinggal kopas saja di sini. Kita mulai dari kolomnya, kita blok, kita alt bawah, dia akan otomatis menduplikat. Kita save, coba kita lihat hasilnya. Di sini dia sudah terdapat 2 card, kita tinggal nambah 1 card lagi. Kita bisa blok lagi, terus alt shift bawah. Nah, sekarang sudah 3 card, kita tambah lagi 1 baris di bawahnya. Kita kopinya atau kita duplikatnya mulai dari row ke bawah. Nah, sampai sini itu kita blok sampai atas sampai row ya, terus kita alt shift bawah. Oke, sudah. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia sudah terduplikat. Jadi di sini ada 6 card. Oke, selanjutnya popular barber sudah. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang about ini. Oke, sekarang kita buka kodenya. Seperti biasa, saya di sini akan tulis kodenya terlebih dahulu dan saya akan jelaskan di akhir.
Nah, oke, di sini untuk section about-nya sudah jadi kurang lebih seperti ini, sama kayak di desain Figma-nya. Nah, sekarang saya tinggal menjelaskan beberapa kode yang sudah saya tulis. Nah, di sini saya membuat section saya kasih class about di sini. Nah, class about ini saya custom sendiri untuk CSS-nya. Untuk kelas-kelas yang lain itu tetap sama, menggunakan kelas bawaan dari Bootstrap. Nah, untuk di sini di bagian pertama ini, di sini terdapat satu baris. Nah, di dalam satu baris ini terdapat dua kolom. Yang pertama kolom untuk gambar, yang kedua adalah kolom untuk tulisan. Nah, untuk kolom yang sebelah kanan itu dibagi dua lagi, ada kolom untuk menampilkan jumlah barbershop dan kolom untuk menampilkan jumlah dari pelanggan. Seperti itu. Nah, di sini jadi ada row, ada baris, di dalamnya dibagi menjadi dua kolom yaitu 6 kolom 6 kolom. 6 kolom pertama itu berisi gambar. Saya kasih lebar 480. Untuk kolom yang kedua itu sama, 6 kolom. Yang pertama itu paling atas sendiri ada tulisan. Setelah itu di bawahnya ada paragraf. Nah, di bawahnya lagi itu saya membuat baris baru lagi di sini. Nah, untuk baris baru lagi ini saya bagi dua kolom sama, yaitu 6 kolom 6 kolom. 6 kolom pertama itu untuk menampilkan jumlah barbershop. Kolom yang kedua untuk menampilkan jumlah dari pelanggan, seperti itu. Nah, untuk bagian yang di bawahnya itu juga sama, dalam satu baris itu terdapat dua kolom. Pembagiannya yaitu 6 kolom 6 kolom. Di sini ada baris, ada row, di dalamnya ada kolom 6 isinya tulisan. Yang kedua kolom 6 isinya gambar. Nah, sekarang kita membuat footernya. Oke, kita buka text editor, kita buat lagi section untuk footer.
Ya, jadi seperti ini untuk footernya. Sepertinya ini masih terlalu mepet sama section about-nya. Kita kasih style dulu untuk kelas footernya. Di sini kita kasih style margin top 110 pixel. Kita kasih important. Oke, kita save. Setelah itu kita refresh. Nah, sekarang sudah ada jarak antara footer dengan section about. Nah, jadi di video kali ini kita sudah berhasil membuat landing page-nya, mulai dari navbar, banner, popular barber, about, sampai dengan footernya. Nah, di video selanjutnya kita akan membuat halaman explore seperti ini. Ada search, ada filter, dan ada beberapa card. Nah, sebelum masuk ke video pembuatan halaman explore, tadi ada yang kelewat, yaitu memberikan animasi di website kita. Nah, untuk animasinya itu akan dilanjutkan di video berikutnya, karena video ini sudah terlalu panjang. Jadi kita lanjut di video selanjutnya.